semua, sehingga akhirnya nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya pada pribadi khatib, umumnya kepada jamaah semuanya. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah, kita semua akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari ini kita semua bersama-sama mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid. Kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah melalui hati kita yang paling dalam. Kita sebagai hamba yang lemah, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa. Kita berharap dengan takbir yang kita kumandangkan, Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sulit dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini mungkin sedang dipenuhi dengan problematika kehidupan. Semoga dengan takbir yang kita panjatkan bersama-sama, Allah memberikan pertolongannya. Dan dilanjutkan dengan sholat Idul Adha, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya aku Allah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, telaga Kautsar atau Al-Kautsar khairan katsiran, kebaikan yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan menyembelihlah. Sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Dan pada hari ini kita menjalankan perintah Allah tersebut, mengerjakan sholat Idul Adha bersama-sama di lapangan Makorem 163 Wirasatya ini. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Dan setelah ini kita akan bersama-sama menyembelih hewan korban, atau menyaksikan penyembelihan hewan korban, atau membantu pengelolaan hewan korban. Semoga baik yang berkorban maupun yang ikut terlibat di dalamnya senantiasa diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salat Idul Adha dan berkorban merupakan dua kebaikan. Yang satunya terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan yang satunya berhubungan dengan hubungan kita dengan sama manusia, hablum minan nas. Ketika kita menjalankan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan menyembelih kurban, berarti kita sudah termasuk golongan orang-orang yang sholih. As-sholih al-qa'im bihuquqillah wa huquqi ibadih. Orang yang sholih adalah orang-orang yang memenuhi haknya Allah dan memenuhi haknya sama manusia. Wajibannya kepada Allah dijalankan, wajibannya kepada sama manusia juga dijalankan. Terus apa yang kita dapatkan jika kita memenuhi hak Allah
dan memenuhi hak sama manusia. Yang didapatkan seperti yang disampaikan Allah dalam hadis qudsi, yang disampaikan Rasulullah, a'dadtu li ibadiyas salihin malun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku sediakan pada hamba-hambaku yang salih apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak terbayangkan dalam hati. Besar sekali balasan yang diberikan Allah sehingga tidak bisa disamakan dengan apapun. Oleh sebab itu, berkorban sholat Idul Adha merupakan sarana untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sholat Idul Adha? Kenapa kita berkorban? Karena kita yakin bahwa itu merupakan perintah Allah, dan kita juga yakin ada balasan yang diberikan Allah kepada kita semua. Dengan iman yang kuat, maka akan menjadikan kita semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan senantiasa bertanggung jawab atas setiap amanah yang diberikan pada kita. Profesinya apapun, akan senantiasa bertanggung jawab, akan senantiasa bisa menjalankan amanah dengan baik, tidak akan berkhianat, karena dilakukan dengan penuh kecintaan kepada Allah, dilakukannya dengan penuh keyakinan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sebenarnya yang diinginkan Allah dari kita, dari pelaksanaan ibadah Idul Adha dan kurban, menjadi orang yang senantiasa tunduk patuh terhadap apapun yang telah diperintahkan oleh Allah, tunduk patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, marilah dalam menjalani hidup ini kita senantiasa mencontoh apa yang telah dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sama sekali menjalankan yang diperintahkan Allah, sekalipun perintah itu berat, harus menyembelih putranya. Dilaksanakanlah perintah tersebut dengan penuh keyakinan bahwa setiap hamba yang tunduk kepada Tuhannya pasti akan dapatkan kemuliaan dari Tuhannya. Dan ternyata memang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabiullah Ismail alaihissalam dengan seekor domba sebagai bentuk daripada kemuliaan Allah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hambanya Ibrahim. Kita semua dalam hidup tidak boleh ada keraguan, harus penuh dengan keyakinan bahwa jika kita benar-benar tunduk kepada Allah, bahwa kita jika benar-benar taat pada Allah, maka akan diberikan kebaikan, balasan yang tidak bisa kita ukur, baik dunia maupun akhirat. Dan termasuk amal salih, perbuatan yang mulia, pekerjaan yang mulia, ketika para prajurit mengemban tugas untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Bisa kita bayangkan, jika tidak ada prajurit-prajurit yang berjuang di garda terdepan dalam membela keutuhan NKRI, bagaimana kita dalam menjalani hidup ini? Pasti tidak akan tumbuh ketenangan, tidak akan bisa maksimal dalam melakukan aktivitas. Kita dihantui rasa kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, wahai saudara-saudaraku, para prajurit, senantiasalah yakin bahwa kita semua pasti akan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal solih yang sangat luar biasa ketika berhubungan dengan orang lain.
Ketika menjaga satu orang, pahalanya sangat besar, apalagi kalau yang dijaga satu negara. Tidak bisa kita bayangkan betapa besarnya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita doakan para prajurit tentara angkatan darat, khususnya yang dari Kodam 9 Brawijaya yang saat ini sedang bertugas di perbatasan, sedang bertugas di daerah-daerah lawan konflik. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu